Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony di channel Station Otomotif. Hari ini kita akan mencoba mengetes ya kira-kira perjalanannya berapa panjang setelah tadi malam saya cas. Nanti kita mulai mengantar kakak ke sekolah, terus kita muter-muter. Oke, sebelumnya kita persiapan dulu sebentar. Oke. Pakai helm dulu. Nanti mulainya kita dari rumah terus perjalanan ke sekolah, terus kita muter-muter. Siap kak? Berangkat? Awas, hati-hati. Kebetulan ini perjalanan dari rumah ke sekolah itu sekitar 8 kilo ya. 8 kilo. Ibu, dadah. Coba HP-nya, sini HP-nya. Oke. Kita berangkat. Kita berangkat ya, sambil nanti review singkat impresi perkendaranya. Sama sebelumnya kita lihat dulu kilometernya ini di angka 216. Kita mulai di angka 216 km. Nanti seberapa jauh dan impresi berkendaranya kita mulai saja. Ini kita berada di perkampungan dan jalannya agak-agak rusak, yang banyak lubang-lubang walaupun kecil. Ini perkendaranya lumayan enak, tapi di sisi setang itu dia bergetar-getarnya kayak bannya terlalu keras gitu, kayak anginnya terlalu keras, dia kayak der gitu. Nah, ini di jalan cocoran yang udah mulai rusak ya, tapi tergolong masih nyaman dan ya masih oke sih. Tapi yang kalau agak kencang gitu dia agak getarannya nyampe terasa di tangan ya, Nah, seperti ini kan dia jalannya rusak. Ini kita mulai kembali lagi ke aspal yang agak-agak rusak. Kebetulan pagi yang cerah ini nanti kita bisa menempuh jarak sejauh berapa kilo ya. Kalau biasanya sih di angka 90 89 itu sudah saya cas dan baterainya masih sisa kadang 4 bar, kadang 2 bar, seringnya sisanya 2 bar tergantung cara berkendaranya. Nah, ini kita udah mulai lewat turunan dan treknya sih naik turun. Nanti coba kita sedikit tes juga ya nanti kecepatannya. Kebetulan ini saya beratnya sekitar 75 kilo dan kakak sekitar 35, kalau nggak 36 anggap aja 35 kilo, itu kan udah 110 kilo ya. 110 kilo nanti kira-kira dengan beban 110 kilo motor Zadia ini bisa ngelari atau bisa menempuh kecepatan maksimalnya berapa di speed 1 dan speed 2. Biasanya saya jarang pakai speed 2 karena speed 1 pun di jalan itu sudah ya nggak bisa dibilang kencang sih, tapi juga nggak bisa dibilang lambat, karena kalau pagi ini banyak anak-anak sekolah yang pada berangkat, jadi di speed 1 pun kita udah bisa mengikuti itu gitu kan harusnya. Jadi kita nggak ketinggalan juga. Kita udah mulai jalan raya berarti ini jalan raya antar kecamatan ya, yang notabene juga jalannya lumayan bagus dan banyak lubang-lubang juga, tapi ya notabene masih bisa di kecepatan. Kalau pakai motor bensin itu ya 70-80 bisa lah kalau pakai bensin. Nah, ini kita mendahului bis dulu agar nanti bisa ketahuan, kita bisa ngecek untuk kecepatannya berapa. Ini kebetulan juga
Nah, kita udah mulai untuk kita coba speednya. Berkendaranya masih enak sih. Nah, ini Kak boleh pinjam HP-nya sebentar. Ini kita mau lihat kecepatan untuk ininya berapa. Ini di 40 ya, ini di speed 1, di 47 ya, di speed 1 47 masih lanjut. Itu masih ada mobil dan kita mendahului mobil dulu. Nah, nanti baru kita tes di speed 1 berapa. Udah di angka 50, terus 50 masih naik. Ini masih speed 1 ya, masih di speed 1. 50 masih naik terus, masih naik di angka 51. 51 ya, 51. Ya is okay lah, 51 is okay. Angka 51 tadi ya di maksimal speed di speed 1. Terus ini masih 50 ya, masih rata 50. Coba kita di speed 2 dengan cara menekan tombol ini. Kita masuk di speed 2. Nah, itu udah berpindah speed 2 dan kecepatannya mulai naik. Mulai naik terus ya, masih 58, 69, 60, 61 nyampe, 62 juga mau nyampe. Masih bisa naik lagi di angka 63 dan 64 maksimalnya. Itu dengan beban berkendara di 110 kilogram. 110 kilogram itu juga udah terlalu berat ya kalau berdua ya. Berdua 110 kilogram bisa kecepatan maksimal di angka 64 km per jam. Itu udah luar biasa sih menurut saya motor listrik ini, dia ini. Dan kita masih lanjut terus untuk merasakan impresi berkendaranya. Kalau di jalan-jalan yang bagus itu is okay, nggak apa-apa. Nah, kita masuk di jalan yang cor-coran lagi yang notabene cor-corannya dia nggak rata ya. Kalau ini nggak bisa kencang sih di sini karena kan ini di perkampungan dan kita masih lanjut terus untuk treknya ya. Masih oke. Terus ini ada polisi tidur. Nah, yang agak riskan itu dia kan untuk jarak ke tanahnya, karena akinya dia di dek bawah, jadi jarak ke tanahnya dia agak rendah. Jadi kita kalau di polisi tidur itu harus bukan ekstra hati-hati sih, harus hati-hati aja karena juga masih tergolong tinggi. Kalau di polisi tidur yang agak tinggi dan polisi tidurnya kecil tapi tinggi, nah itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau yang polisi tidurnya dia tinggi tapi panjang itu masih aman dan masih enak. Kita mulai turun kita lewat sungai. Impresinya masih it's okay dan nyaman. Si kakak juga seneng. Nah, ini kita naik. Nah, terus masih enak. Nah, polisi tidur yang di sini ini yang agak riskan kalau ambil sebelah kanan. Tapi kalau di sebelah kiri enggak apa-apa. Tapi ya Mas, selama ini alhamdulillah masih oke. Belum pernah nyangkut di bawah sih. Kadang-kadang kita boncengan berempat gitu kan. Berempat sama adik, sama Ndo gitu kan. Dia di depan. Pernah juga berlima sama si kakak juga, tapi cuma waktu ke masjid aja. Jadi di depan itu 2 genduk yang masih umur 3,5 tahun sama kakaknya yang masih umur 5,5 tahun sama kakak ini sekitar umur 12 tahun. Sama istri sama saya itu masih oke. Tapi kalau perjalanan agak jauh nggak beraninya karena ini terlalu penuh. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini suaranya saya pakai suara rekaman karena kalau pakai suara asli itu dia bising banget ya, karena suara anginnya itu kan kencang. Nanti suara saya tidak terdengar masih terlalu kencang suara anginnya gitu. Suaranya nggak jelas, nggak enak didengar juga. Nah, ini masih lanjut, masih enak.
Oke sih, masih oke. Perjalanan masih lanjut. Nah, ini juga kalau jalan rata gini nggak ada komplain sih ya di atas 9-nya. Dan apa ya? Mungkin lampu aja sih. Dia kalau siang itu cuma bisa hidup DRL bisa hidup, lampu utama bisa dimatikan. Tapi kalau malam itu lampu utama itu otomatis nyala. Kalau bisa sih nanti coba waktu ngambil plat ya ke Yadea, saya mau tanya ke sana. Kira-kira kalau malam itu bisa nggak dimatikan kalau malam itu bisa nggak dimatikan lampu utamanya, yang nyala lampu DRL-nya aja gitu kan. Itu sebenarnya juga kalau di kampung, di sawah gitu kan, lewat sawah-sawah gitu kan, sebenarnya udah terang juga pakai lampu DRL-nya, itu udah terang dan kita bisa menghemat listrik ya. Kita bisa menghemat listrik dan jarak tempuhnya juga lebih jauh. Dan ini juga nanti untuk tesnya, kalau klaim pabrikan di angka 100 itu sebenarnya bisa sih nanti habis bersih. Tapi dengan catatan cara berkendaranya juga yang ini ya, cara berkendaranya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Maksudnya itu juga harus di speed 1 dan kecepatannya nggak boleh di atas 40 km per jam. Nah itu nanti saya yakin bisa di angka 100 sih, 100 kilo itu bisa. Nah ini kita mulai jalan perkampungan ya. Kalau perkampungan kan dia stop and go ya, jadi kalau ini aku juga belum membandingkan antara stop and go sama yang jalan rata panjang gitu. Apakah kalau motor bensin kan dia stop and go itu lebih boros daripada yang jalan rata ya, jalan rata dan konstan ya. Kalau konstan itu kan motor bensin dia iritnya jauh. Nah ini kita berada di persawahan dan jalannya lumayan rusak, dia getarannya masih terasa, tapi juga masih bisa ditolerir lah untuk getaran, karena kan ini motor listrik ya, dan bannya kan ringnya ring 12, walaupun dia bannya agak tebel tapi kan tetap ringnya ring 12, jadi getarannya dia masih terasa. Dan nah itu sekolahnya kakak udah terlihat. Nah, ini kalau ini kan jalannya dia rusak parah ya, bukan rusak parah sih, tapi memang ini pakai motor bensin pun juga masih guglak itu sih, tapi ya. Oke, kita lanjut. Tadi setelah nganter kakak turun, ini balik lagi ke jalan yang enggak rata. Nah ini yang terasa sih di Setang ya, kalau di jalan nggak rata gini tapi masih itu oke, masih enak dan masih bisa ditolerir dibanding dengan motor-motor bensin yang sekelasnya sih. Kalau getaran ke tangannya mungkin masih enakan yang motor bensin, tapi itu ditebus dengan keefisiensian listrik ya, karena listrik kan efisiensinya luar biasa. Dan ini masih lanjut lagi, kita masih jalan. Nah untuk menghitung listrik yang masuk ke motor itu saya juga masih ini juga coba nanti kita rumuskan. Paling kalau saya hitungan kasarnya gitu, saya biasanya listrik dalam 1 bulan itu habis berapa kWh, dan ini full pakai motor listrik itu nanti sebulan itu jatuhnya berapa kWh gitu. Saya juga sudah bilang istri juga, pokoknya selama sebulan kita pakainya yang motor ya di atas 9 dulu, untuk mengetahui nanti kira-kira selisih untuk listriknya berapa gitu. Jadi kebetulan juga Vario sudah nganggur selama motor listrik datang. Varionya nggak dipakai sama sekali, paling cuma dipanasin aja,
cuci panasin, wah ini juga udah kena debu lagi. Dan ini kita lanjut lagi di jalan yang kurang rata. Nah ini yang kalau kurang rata gini, kalau kita gas agak kencang gitu memang ke tangan itu terasa sih, terasa. Dan masih oke, masih enak sih, fun aja kalau pakai motor listrik. Dan ini di sawah ya, di sawah-sawah, karena ini di kampung, tapi masih oke sih, masih oke. Dan kita belok dulu, jangan lupa ngidupin sen. Lanjut. Nah, stop and go nya ini masih terasa sih. Oke, videonya kita stop dulu, nanti kita sambung lagi karena juga kita masih panjang perjalanannya. Oke. Jadi istirahat sebentar ya, tadi sudah muter-muter. Kita mulai tadi dari kilometer 216. Ini sudah menempuh jarak sekitar ya 44 kilo lah, tapi baterainya masih penuh. Tapi ya memang wajar, biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah kurang kurang satu, dia berkurangnya 22. Ini baterai barnya ada sekitar 8, ada 10 ternyata. Baterai ada 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baterai barnya, tapi jangan tertipu ya. Ini nanti berkurangnya nggak satu-satu, berkurangnya nanti 2 begitu. Jadi kita mau lanjut jalan lagi, nanti kira-kira bisa menempuh jarak berapa kilo. Sementara sudah sekitar 44 kilo. Ini kita masih berada di area Simo, Boyolali. Kita muter-muternya di kampung-kampung aja karena memang plat nomornya belum turun ya. Plat nomornya belum ada, sambil nunggu. Katanya 2-3 minggu nanti udah selesai, kita bisa jalan ke jalan raya yang lebih besar. Walaupun ini kadang-kadang juga ada operasi juga di sini, yang operasi lantas, tapi hanya kalau aman sih, pelan-pelan aja. Yang penting helm kita bawa, masih aman. Oke, kita lanjut, stop dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Kita putus saja, nggak apa-apa, nanti saya gabung videonya. Oke, kita mulai lagi setelah istirahat dan kita lanjut jalan lagi. Sebelumnya kita hidupin dulu motornya. Sebentar, nyari si remote saya kantongin, karena remotenya hidupnya saya pakai remote terus ya. Jadi itu kunci jalan nyala. Kita mulai aja. Oke, setelah dipencet dan kita puter hidup, dan kita lanjut jalan lagi. Sennya masih hidup ya, kita matiin dulu, kita lanjut jalan ya. Oke, hati-hati kanan, dan kita lanjut jalan.
Oke, kita sudah menempuh jarak sekitar di odometer 300 kilo ya, sudah 300 kilo dan ini masih jalan lagi. Nah, ini kita mulai pengetesan konsumsi terakhir 300 kilo itu tadi kita mulai di 215 ya. Nah, untuk mengecek konsumsi terakhir itu kita gas habis dulu, kita gas habis. Nah, kalau memang sisa berapa bar, nah itulah yang terakhir, karena di sini juga barnya dia masih naik turun gitu kan, jadi nggak akurat sih kalau dari bar gini ya. Tapi sebenarnya lebih akurat kalau pakai prosentase, kayak punyanya Fog Air itu kan, yang Polytron Fog Air itu dia pakai prosentase, jadi konsumsi sisa baterainya lebih real. Kalau ini kan dia kalau kita lepas gas dia masih naik lagi indikator baterainya, tapi tenaganya sudah mulai berkurang. Ini kita sudah menempuh jarak sekitar berarti 84 kilo ya, udah 84 kilo dan pabrikan mengeklaim di angka. Nah, ini kan udah turun lagi, dia masih 4 bar kan, 4 bar, tapi nanti digas juga turun lagi. Dan kalau sudah 4 bar gini, walaupun dia masih naik turun, kalau kita lepas gas dia naik lagi. Dan sebenarnya sisanya ya masih 2 bar sampai 4 bar itu kan, berarti tenaganya udah mulai dikurangi agar nanti perjalanannya bisa semakin jauh. Dan saya rasa ini sudah mulai, nanti kita selesaikan aja ya untuk tes sejauh mana ya dia ini bisa menempuh jarak dengan klaim pabrikan 100 kilo. Dan saya optimis sih kalau 100 kilo itu bisa tercapai asalkan kita pakai di speed 1 dan kita berkendara sendiri, tidak boncengan, terus jalannya nggak naik yang model kayak naik di gunung di ini gitu kan, tenaganya dia lebih besar, jadi jalannya rata, kecepatan di bawah 50 ya, di bawah 45, di bawah 45, di bawah 40 itu bisa nyampe di angka 100 km. Sebenarnya ini masih 4 bar, tapi kalau saya lepas gasnya indikator baterainya itu kayak naik lagi. Apakah ini regenerative braking ataukah hanya
apa saya juga kurang tahu, apakah itu kalau kita lepas gas dia jadi kayak baterainya ngecas walaupun cuma sedikit, itu saya juga kurang tahu. Kalau yang di E8S Pro memang aplikasi itu ada, tapi kalau di AT9 itu saya tanya katanya nggak ada sih, tapi ini masih ini juga. Tapi kalau dilepas gas dia memang kayak baterainya itu naik lagi, ini kan masih sisa tuh kan, dia naik turun gitu. Nah itu tandanya baterainya sudah tinggal sedikit di bawah 40%, mungkin di bawah 30 ya 20%, mungkin di bawah 20%. Jadi biasanya saya ngecas itu ya kalau udah turun gitu malamnya pasti saya cas sih, ini masih lanjut dulu, masih bisa jalan di angka 48 km 49 km per jam. Ini saya sendiri dengan bobot 75 kilo dan ini berada di speed 2 ya. Nah, speed 2 aja mentoknya udah segitu. Tadi aja waktu awal itu kan kita speed 2 dengan beban 110 kilo bisa di angka 64 km per jam ya. Nah, dengan bobot 100 kg. Tapi ini aja yang sendiri itu di speed 2 itu ya di angka 48 50 sekian kan, itu tenaganya udah di-cut. Nah, ketika kita lepas throttle, lepas gasnya, dia baterainya kembali penuh lagi. Penuh dalam artian hanya indikatornya aja, tapi aslinya juga sangat berkurang. Udah paling sisa di angka 25% kalau nggak 20% lah, 20%. Ini masih oke dan puas sih pakai ini kan udah di angka 303 ya, tuh kan saya gas aja udah gaspol itu masih sisa 4 bar, tapi juga paling di angka 10 kilo lah, 10 kilo 15 ya, mungkin 20 nyampe kali ya kalau memang jalannya rata gitu ya. Apalagi kalau turun ya bisa di atas 300 di atas 100 kilometer ya kalau jalannya turun terus gitu itu kan sama aja tenaga yang dikeluarkan nol dan bisa masuk lagi, mungkin seperti itu. Dan ini udah di angka 304 kilo, jadi kita jalan itu tadi di angka 216, berarti ya sudah 88 kilometer kita sudah menempuh jarak. Dia klaim pabrikan masih oke sih, malah bisa lebih karena kan memang klaim pabrikan itu standar mungkin ya, masih oke dan masih jalan lagi, masih bisa jalan karena baterainya juga masih hitungannya masih sisa lumayan, walaupun nggak banyak banget, tapi baterainya masih sisa lumayan gitu ya. Nah ini masih lanjut lagi, ini walaupun jalannya pelan-pelan karena di kampung lagi. Masih oke. Indikatornya sudah menunjukkan 305 kilo, berarti kita sudah jalan di angka 89 km. Kita tutup, jangan lupa subscribe dan masih sisa 4 bar ya, 100 kilo masih oke. Jangan lupa subscribe di channel Stasiun Otomotif.